Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara diseminasi budaya positif, salah satu tugas daripada calon guru penggerak. Salawat beriringan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita akan mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Blangkejeren, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Blangkejeren. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan berdoa. Berdoa dimulai Semoga dengan kita berdoa, insya Allah acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami memohon izin untuk memberikan kata sambutan 2 patah kata kepada Bapak. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa bihi wa alihi wa sahbihi. Pertama dan yang harus diutamakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, kesempatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa berhadir ke sekolah ini sekaligus dapat melaksanakan aktivitas kita. Salawat berangkaikan salam kami kabulkan kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat usaha dan perjuangan beliau lah sehingga sampai detik ini kita telah dapat menentukan mana yang hak, mana yang batil. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Blangkejeren, khususnya kepada Ibu yang melakukan saat ini atau sedang melaksanakan kegiatan CGP, mudah-mudahan ini bisa sampai finish. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kami merasa bangga karena sudah kedua kalinya teman kita melaksanakan presentasi tentang budaya positif dan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan ini, kami ingin menyampaikan kepada kita secara keseluruhan. Yang pertama sekali, mari kita meningkatkan kekompakan, kebersamaan, kerjasama, kolaborasi, saling berbagi, saling mengisi. Mungkin pada kita ada kelebihan di bidang A, teman kita kekurangannya di bidang B, maka itu kita saling mengisi. Juga sebaliknya, dan berbagi itu adalah hal yang sangat positif dan memang menurut agama juga dianjurkan. Jika kita memahami atau mengetahui sesuatu, maka sampaikanlah kepada teman kita, kepada saudara kita, atau kepada orang yang membutuhkan. Mungkin dengan berbagi tersebut orang lain bisa terbantu. Maka sifat dan hal seperti ini perlu kita kembangkan, terutama di sekolah kita. Kemudian perlu kami ingatkan kembali, pada saat ini memang banyak sekali kegiatan dan hal-hal
yang perlu kita kerjakan dan ditugaskan kepada kita, baik itu tugasnya dari Dinas Pendidikan, dari NPD, kemudian dari kementerian. Sampai saat ini memang banyak sekali, kami pun sangat termasuk ribet ya, karena harus dengan waktu yang tidak terlalu lama harus semuanya tercapaikan. Bahkan saat ini ada satu dan agak berat masih dalam proses. Kemarin itu kita membuat KOSP, itu dibuat setiap tahun, kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu tahun sebelumnya sudah kita buat. Tahun ini kita harus membuat KOSP 1, kemudian itu muatannya itu kurikulum 2013. Tahun ini harus dibuat KSP, pokoknya cuma hilang, tapi kurikulum satuan pendidikannya muatannya kurikulum merdeka, di mana di situ kita harus mencari dulu jumlah jam per tahun, per semester, per minggu berapa jam itu kita buat. Nah, kita lampirkan juga. Kalau dulu standar ISTI KD, sekarang mungkin CP ya. Kami pun masih belum paham betul, tetapi itu harus dibuat juga dalam waktu dekat ini. Namun ya kita berusaha semaksimal mungkin. Ini kita berbagi. Nanti kalau bisa kita bekerja sama, ini akan lebih baik dan lebih dekat selesainya. Dan kami sendiri memang berharap sangat untuk tahun ini teman kita juga mudah-mudahan bisa ikut P3K. Karena beberapa tahun yang lalu kita memang sudah berusaha membantu, tetapi semuanya itu memang atas izin Allah. Alhamdulillah sudah 4 orang teman kita sudah lewat P3K. Nah di sini ini Bu Nur Aini, Ibu Sartika, Pak Adam dan Pak Bani Sadar. Yang bisa memang kita bantu, kita berusaha membantu semaksimal mungkin. Tetapi ini kita usahakan mungkin tahun ini bisa ikut mungkin ya Pak untuk Pak Tua dan Pak Fahmi. Ini mudah-mudahan coba nanti ini diikuti terus perkembangannya, dicari informasinya, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dilengkapi, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Nah, alhamdulillah itu untuk Pak Fahmi, ini nanti sudah ada SK dari Dinas Pendidikan, mungkin rekomendasi persetujuan sudah selesai, alhamdulillah, karena kita ada kerjasama yang baik, tidak terlalu ribet. Itu pun semestinya dia. Kami melihat kepala dinas dipanggilnya operator, kepala sekolah, dan guru yang bersangkutan harus dipanggil empat-empatnya di kantornya. Benarkah ini? Gimana ini? Karena masih ada proses P3K setahun sebelumnya, itu sampai sekarang masih diproses. Alhamdulillah kita tidak sampai ke situ, mungkin karena hubungan bagus dan dia pun percaya kepada kita, sudah ditandatangani. Ini mudah-mudahan bisa berjalan. Kemudian jika ada kita nanti ini harus kita buka SIM-PKB kita selalu, karena informasi untuk yang belum BPG ada di SIM-PKB. Bagi yang memang tidak ingat atau tidak ada, laporkan ke kami, akan kami hubungi Dinas Pendidikan supaya nanti ada SIM PKB-nya dan bisa melihat informasi tersebut. Nah, mungkin nanti kami ke dinas dan bisa kita upayakan. Kalau memang bisa, seperti Bu Eka saat ini sudah bisa buka SIM PKB dan memang terpanggil untuk PPG. Ini kami memang berharap, tapi tergantung juga kepada beliaunya. Kalau bisa ikuti dua-duanya, CGP dan PPG. Tetapi kita memang harus ekstra dan harus lebih kerja keras. Kalau biasanya pekerjaan kita bisa 10, mungkin dengan kedua kerjaan ini harus 20 ya. Karena pendidikan itu
akarnya pahit, tentu saja buahnya sangat manis sekali nanti. Kalau memang memungkinkan ikuti dua-dua, tetapi kalau memang tidak bisa, istiqaralah mana yang terbaik. Nah, itu kita harapkan. Kemudian perlu juga kami informasikan, ada informasi beberapa dari kemarin sampai hari ini. Kalau melalui WA kami tidak bisa buka. Ini memang suatu perjalanan. Kami menuju suatu tempat. Ada memang jalannya jalan lurus, jalan semestinya, tapi agak jauh. Kami mengambil jalan pintas kemarin. Ternyata HP saya jatuh ke karet. Sampai sekarang itu sudah kami bawa ke rumah sakit atau ke konter. Belum bisa kami melihat apa isi WA. Kami tidak tahu informasi apa yang sudah masuk. Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Makanya nanti kalau menghubungi kami melalui HP aja saat ini tidak ada phone. Kalau WA belum bisa karena masih keadaannya belum pulih. Rupanya kami ambil hikmah. Kalau ada memang jalan itu yang normal, jangan ambil jalan pintas. Tapi ada kalanya memang kalau terpaksa ya kita ambil juga. Ini kami bingung, kami ambil jalan pintas karena medannya lebih dekat. Nah, rupanya ada rezeki. Ambil positifnya, kalau ada jalan yang semestinya meskipun jauh, maka kita ikut jalan yang sebenarnya. Apapun itu kegiatan dan caranya. Kemudian kepada ibu, khususnya saat ini 2 orang calon guru penggerak, mudah-mudahan sampai menjadi guru penggerak saat ini menampilkan tentang budaya positif. Tentu saja ini nanti ibunya akan menjelaskan secara lebih mendetail. Barangkali salah satu mungkin menurut pandangan kami, lakukanlah yang positif di dalam kelas. Mungkin bisa untuk seperti keyakinan kelas kita buat itu kesepakatan bersama guru dan siswa. Dan hal ini memang artinya guru memfasilitasi, fasilitator, tetapi siswa yang lebih dominan. Apa konsekuensinya? Ya, mungkin bukan hukuman lagi ya namanya. Dan berikanlah reward kepada anak didik kita, mungkin terutama dia menjawab suatu soal atau pertanyaan, meskipun jawabannya itu belum tepat, maka berilah reward bagus ataupun mantap, terima kasih, sehingga otaknya akan lebih berkembang, tidak mentalnya akan berubah menjadi lebih baik. Kalau kita sampaikan hal yang kurang baik, salah, ini itu, sehingga dia down, mentalnya berkurang dan kemampuannya juga akan menurun. Oleh karena itu, mari nanti sama-sama kita dengarkan paparan dari Ibu Uda ini. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk kita dan anak didik kita. Kemudian nanti khusus kepada Ibu Sartika yang kemarin sudah melakukan pelatihan tentang kurikulum merdeka. Tentu saja ini sangat penting, terutama guru kelas 1 dan 4, dan tidak kalah pentingnya juga untuk kita semuanya. Maka ini nanti kita ambil waktu nanti barang 1 jam, tidak pun hari ini, siapkan nanti Bu bahannya, apa-apa yang memang perlu kita benahi, perlu kita perbaiki, perlu diganti, sampai nanti kita tuntas bisa membuat rapotnya. Terutama tahun ini diwajibkan kelas 1 dan kelas 4, tetapi kita upayakan ini 25 juga melaksanakan hal itu. Tetapi rapotnya masih kurikulum merdeka nanti. Karena apapun cerita, tujuannya semua kelas akan melaksanakan kurikulum merdeka ini. Kalau kita memulai ke hal yang baik, kenapa tidak? Ini harus kita dukung, kita upayakan. Segala sesuatu bahan dan persiapan nanti yang perlu dari sekolah kita akan upayakan sehingga kegiatan ini tidak terkendala.
Sekali lagi kami mengucapkan kepada Ibu Udaya dan Ibu Eka, upayakanlah semaksimal mungkin atur waktu, jaga kesehatan, dan usahakan sampai finish. Apapun ceritanya saat ini, guru penggerak itu sangat penting, dan sertifikatnya itu merupakan tiket emas. Kami saat ini juga sedang berupaya untuk mendapatkan hal itu, namun ada kendala. Kami lihat bahwa untuk dari kepala sekolah tidak bisa masuk. Namun demikian nanti kami juga akan mencari informasi. Kalau memang bisa, kami akan masuk. Hari ini buka, kita akan mendaftar. Tetapi kalau untuk PP, kami masih berpikir karena masih ada PP yang lewat tahun kemarin, ini masih antri dia. Berarti Pak Samsudin belum ada, mungkin karena PP CGP-nya kurang. Satu. Yang kedua, memang sertifikatnya bukan sertifikat guru penggerak. Maka harapan kami kepada kita keseluruhan, jika ada kesempatan dan peluang, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin sehingga bermanfaat bagi kita. Karena kesempatan itu datangnya sulit sekali berkali-kali. Misalnya hanya sekali, baru nanti dalam baru datang lagi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan support dan motivasinya kepada kami. Kami selalu mohon dukungan, motivasi dari Bapak Ibu agar kiranya kami sampai ke titik finish mendapatkan sertifikat guru penggerak nantinya. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Ibu Hudadiah untuk menyampaikan paparannya tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Hudadiah kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa man wafa. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. By the name of Allah, the beneficent and the merciful, praise be to Allah, which Him only we worship and which Him only we ask. Peace be upon to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan hadir dan memberikan kata sambutan untuk acara ini. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, rekan sejawat yang telah menyempatkan diri berhadir di acara kami. Baik Bapak Ibu, mempersingkat waktu, kita akan mulai untuk acara hari ini adalah diseminasi budaya positif modul 1.4. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar kita selalu paham, kita mendampingi murid-murid kita untuk tumbuh dan berkembang. Seperti apa kita mendampinginya? Yaitu tetap memperhatikan akhlak, tetap memperhatikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu di dalamnya ada budaya positif. Bapak Ibu, lebih dalam kita akan memperinci, kita akan memperjelas apa itu budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sebelah konsep budaya positif yang kami pelajari di modul 1.4
menilai kebajikan. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat seperti yang disampaikan Bapak Ektek ada keyakinan kelas. Yang kelima ada disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Seterusnya ada posisi kontrol guru. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama akan saya jelaskan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kurikulum Merdeka ada teori baru, ya, bahwa kita melakukan pembelajaran dengan model baru, yaitu model berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang menggunakan multi metode, ya, di mana kita mempertimbangkan kebutuhan murid, kebutuhan belajar murid. Bagaimana caranya? Dengan 3, ya, yaitu ada konten, ya, ada konten artinya materi yang beragam, kemudian ada proses, kemudian ada produk. Nah, jadi dari konten yang beragam akan dihasilkan juga produk yang berbeda. Begitu sedikit kami sampaikan. Nah, paradigma baru tentang teori model berdiferensiasi ini yaitu ada teori psikologi, ya. Baik, yang kita pahami saat ini kita miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, yang kita pahami saat ini bahwa guru bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi Bapak. Ya, itu tidak benar. Bahwa kita bisa mengontrol murid. Ya, artinya kalaupun bisa tidak selamanya. Nah, seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Ya, bagaimana itu Bu penguatan positif? Ya, seperti tadi kasih reward, kasih hukuman misalnya. Bukan kasih hukuman, kasih reward, kasih hadiah seperti itu ya. Itu juga tidak selamanya ternyata. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat siswa bersalah, mampu menguatkan karakter. Nah, itu juga ilusi Bapak. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu tidak benar. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid-murid kita. Ya, artinya memang itu bagaimana nanti caranya kita akan segera ke sana. Silakan Bu. Baik, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon. Ya, jadi perlu kita pahami teori belajar itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama teori behavioristik, kemudian teori konstruktivistik, kemudian teori kognitif, kemudian keempat teori humanistik. Nah, itu sekarang akan digantikan, akan dirubah dalam kurikulum Merdeka, yaitu ke teori kontrol atau pilihan. Nah, jadi itu teori tokohnya ada Gane, ada Piaget, ada Vygotsky, itu beberapa tokoh dari teori-teori belajar itu, dan itu akan dirubah di stimulus respon. Jadi ini Bapak Ibu stimulus respon, ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dalam kurikulum Merdeka akan dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi ini yang akan dirubah. Makanya ada istilah paradigma, mengubah paradigma. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu yang biasa dilakukan. Gitu kan? Jadi kalau ada anak-anak mencuri, itu buruk. Gitu kan? Kalau ada anak-anak mengganggu orang lain, itu buruk, itu jelek. Gitu kan? Nah, ternyata tidak. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi kenapa dia seperti itu? Nah, nanti kita bahas. Kemudian ada orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidak benar Bapak Ibu. Yaitu teori lama. Ya. Teori barunya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi memang kesadaran kita niatkan dalam diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus
ada pemaksaan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Pas ya? Pasan aja. Kemudian disiplin positif, kita masuk disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif adalah pendekatan yang mendidik murid untuk bertujuan membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Dan makna kata disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu bukan peraturan, tapi adalah suatu hal yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Baik Bapak Ibu, bagaimana kita membuat kegiatan kelas harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, latar belakangnya. Ini salah satu contoh nilai dua dari kebajikan. Sebenarnya nilai kebajikan ini kalau di modul ada 6 Bapak Ibu. Ada 6, cuma di sini saya apakan aja, saya ringkas jadi 2. Ya, misalnya kita tahu ini sudah akrab kayak di telinga kita, dimensi profil Pancasila. Ada beriman, mandiri, berkawan kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan produktif. Kemudian keterampilan hidup, bagaimana dia hidup nanti ke depannya tanpa kita sebagai gurunya. Ya, artinya dia punya modal, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Nah, dari nilai kebajikan ini kita buatlah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas maka kita akan membuat kesepakatan sekolah. Seperti itu. Dalam keyakinan kelas, guru berperan aktif. Ya, jadi guru istilahnya brainstorming. Ya, jadi guru itu curah pendapat dengan murid. Nah, kenapa dibilang keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu ada unsur paksaan Bapak Ibu. Tapi kalau di keyakinan kelas kita kemauan murid apa kita tampung dan harus berdasarkan nilai kebajikan. Nah, seperti itu. Bisa jadi mungkin murid seperti yang kami lakukan di 6A kemarin, ya. Ternyata di 6A itu ada murid yang meminta peraturannya tidak menjadikan teman-teman babu. Ternyata berarti selama ini ada yang menjadikan temannya babu. Termasuk bullying kan Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin mereka belum tahu bahwa keyakinan kelas tidak bisa jangan, ya, nggak boleh pakai jangan, nggak boleh pakai tidak. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak bisa, tidak menjadikan temannya babu, artinya dia harus menghargai teman. Nah, ketika kita menghargai teman, otomatis kita tidak menjadikannya babu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Murid melakukan tindakan indisipliner. Indisipliner itu artinya tidak disiplin. Ya, tersebut bisa saja karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Apa itu kebutuhan dasar? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang murid dan kita punya. Jadi semua manusia punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah bertahan hidup, ya. Kita pasti bertahan hidup. Kita pasti apapun caranya kita lakukan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, kita pasti ingin disayangi, gitu kan? Begitu juga murid kita. Kemudian ada rasa diterima. Nah, jadi ada pastinya kita hidup ini sebagai makhluk sosial, kita pasti berkomunitas, gitu kan? Seperti saya yang waktu itu baru masuk di sini, saya pasti butuh Bapak Ibu semua menerima saya di sini. Nah, seperti itu. Alhamdulillah saya diterima dengan baik Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian ada penguasaan. Nah, ini dia penguasaan. Jadi kita itu kadang ingin menguasai seseorang. Seperti guru ingin memaksakan kehendaknya kepada muridnya. Itu termasuk penguasaan. Dan itu memang udah fitrah, itu memang udah ada dalam diri kita. Jadi bagaimana kita tinggal memanage-nya aja, gitu kan? Kemudian kita pasti butuh kebebasan, artinya kebebasan dalam hal positif pasti. Kemudian ada kesenangan, ya kita harus dan butuh akan kesenangan. Jadi bagaimana kalau ada murid misalnya terlambat, ya dia terlambat alasannya apa? Alasannya Bu belum sarapan,
sekian gitu kan. Jadi memang ketika kita menyelesaikan masalah, ya kita harus tetap melihat 5 kebutuhan dasar ini. Makan itu termasuk kemana Bapak Ibu? Bertahan hidup. Ya, jadi memang dia harus makan dulu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau memang alasannya dia belum sarapan, silakan sarapan. Nah, karena kalau itu tidak terpenuhi, akan ada hal lain yang dia lakukan yang menjadi akan indisipliner. Misalnya dia minta bekal temannya, seperti itu. Jadi harus kita penuhi dulu 5 kebutuhan dasar ini. Kemudian kita ke konsep selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, misalnya ada anak murid datang tepat waktu, ya, bukan dari kesadaran dirinya, tapi untuk menghindari hukuman. Nah, itu disebut motivasi eksternal. Ya, motivasi yang ada dari luar tentunya. Seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, mungkin ada murid yang datang hanya untuk mungkin ada murid yang selesai mengerjakan tugas hanya untuk mendapatkan imbalan, hanya untuk mendapatkan reward. Jadi Bapak Ibu, ini yang ke-1 dan yang kedua ini, motivasi ini ada di kita dan di murid. Ya, jadi tidak hanya di murid. Seperti itu. Misalnya, ya kan, kita mengajar. Artinya kita mengajar di sini harus ada motivasi internal. Ini yang bagus Bapak Ibu. Yang bagus itu ada nomor 3, yaitu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya ketika kita tepat waktu datang ke sekolah, anak-anak tepat waktu datang ke sekolah untuk menjalankan disiplin positif itu bukan karena hukuman dan bukan karena penghargaan, tetapi karena motivasi internal. Karena dia menghargai dirinya, dia bertanggung jawab atas dirinya. Gitu. Jadi yang perlu kita pupuk sebagai guru dan murid di sini adalah motivasi internal. Nah, usahakan kita tidak punya motivasi eksternal. Nah, kan sebaiknya pemberian hukuman dan imbalan yang berlebihan agar diminimalisir. Nah, artinya mungkin untuk saat itu dia bisa, untuk saat itu dia mampu, dan kemudian untuk saat lain dia tidak lagi, karena kita tidak memberikan penghargaan, dia tidak lagi melakukan itu. Nah, jadi efeknya itu tidak jangka panjang. Apa yang jangka panjang? Yaitu kita punya motivasi internal. Kita sadar dengan tanggung jawab kita, ya kan? Sebagai khalifah di muka bumi, ya kan? Sebagai guru yang kita sudah mendapat upah dari situ, kita mengerjakan tanggung jawab kita. Ketika kita mengerjakan, anak-anak pun mengerjakan, maka akan tercipta sekolah yang nyaman dan aman. Ya, sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, kita ada ice breaking, Bu. Mau, Bu? Mau ya, Bu ya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan ya untuk melatih fokus kita. Cluenya itu petunjuk ya. Petunjuknya bumi itu bulat. Bapak Ibu, petunjuknya apa? Bumi itu bulat. Oke. 8 tambah 6 berapa Bapak Ibu? 14. Salah Bapak Ibu. Ya, 3. Tepuk tangan Bu Dwi. Ya, itu sekedar breaking karena cluenya bumi itu bulat. Jadi yang dihitung bulatan-bulatannya aja Bapak Ibu. Nah, jadi bukan 13 atau 14 seperti itu ya. Ya, benar ya? Nyambung ya? Baik, untuk speaking yang kedua ya. Cluenya adalah hewan di kandang berdasarkan abjad. Gitu ya. Jadi kandang pertama isinya ayam. Kandang kelima isinya apa Bapak Ibu? Entot.
Tiga restitusi ini adalah metode bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ya, bagaimana kita menyelesaikan masalah, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah. Ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Contohnya seperti apa Bu? Nah, jadi ada murid yang bersalah, misalnya, ya, ada murid yang bersalah, terus kita mengatakan kepada murid itu bahwa semua manusia punya kesalahan. Semua manusia punya kesalahan. Itu artinya kita sudah menstabilkan identitasnya. Yang tadinya dia merasa bersalah, ya, hingga dia kembali ke identitas awal bahwa manusia semua bersalah. Yang kedua ada validasi tindakan salah. Nah, di situ kita juga memvalidasinya. Bagaimana contohnya Bu? Kamu pasti bisa melakukan lebih buruk dari situ, tapi kamu tidak melakukan. Bisa, ya Bu ya. Mungkin dia cabut, ya kan? Bisa aja dia langsung cabut terus balik lagi. Kan dia bisa aja melakukan setelah dia cabut langsung pulang, besok bisa datang lagi. Bisa ya Bu ya. Ternyata dia datang lagi. Jadi kita kuatkan semangat dia, kita ucapkan, kamu pasti lebih, kamu bisa melakukan lebih buruk dari situ, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu kata-katanya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Balik lagi ke keyakinan tadi Bu, kita tolong ke keyakinan tadi. Balik lagi kita ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya. Baru kita tanyakan, kamu tahu itu salah? Tahu. Kamu tahu keyakinan kelas kita seperti apa? Tahu Bu. Jadi bagaimana cara kamu memperbaikinya? Misalnya dia bersalah dengan Pak Ibrahim, misalnya. Saya akan minta maaf Bu sama Pak Ibrahim dan melaksanakan tugas yang diberikannya. Nah, seperti itu. Jadi usahakan jawaban seperti itu adanya dari murid siswa kita, bukan kita. Nah, itu bagaimana cara kita mengolah kata, ya, mempermainkan kata sehingga anak itu muncul kesadaran dirinya. Nah, itulah yang kami pelajari. Memang sulit Bapak Ibu, ya. Intinya pendidikan guru penggerak itu mungkin mau menciptakan guru yang seperti malaikat Bapak Ibu, ya. Nah, jadi saya pribadi, kita bersama-sama semua ingin berubah ke arah yang baik. Ya, saya juga tidak mau terus-terusan kita menghukum murid. Nah, seperti itu. Jadi baik Bapak Ibu, silahkan saya buka pertanyaan. Adakah yang bertanya? Bu. Baik Bu, saya ingin bertanya, di mana tadi restitusi itu kan memperbaiki kesalahan. Di mana yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menciptakan rasa untuk penyadaran diri terhadap siswa untuk mengakui kesalahan. Terkadang siswa itu setelah kita adakan kesepakatan kelas, banyak siswa hanya melakukan tapi tidak sadar untuk melakukan kesalahannya, memperbaiki kesalahannya. Jadi bagaimana cara kita untuk menanamkan kesadaran diri pada siswa tersebut? Oke, terima kasih. Satu
lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Saya di sini mau menanyakan, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai motivasi bagi peserta didik. Yang pertama adalah motivasi internal dan kedua motivasi eksternal. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita bisa menumbuhkan atau menciptakan motivasi internal bagi peserta didik. Nah, yang kedua yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diciptakan antara sesama murid dengan guru. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan atau membuat keyakinan sekolah? Apakah peserta didik kita libatkan atau hanya guru atau warga sekolah semuanya yang terlibat? Sekian. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaannya. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Tika, yaitu bagaimana menanamkan kesadaran agar anak dengan ikhlas, ya, dengan tidak terpaksa untuk menjalankan peraturan, untuk menjalankan keyakinan kelas. Ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama pastinya kita adalah ingarso sungtulodo. Artinya kita adalah sebagai guru yang dituntut untuk menjadi teladan bagi muridnya. Itu langkah pertama Bapak Ibu. Memang ini memerlukan waktu, memerlukan kesadaran. Artinya ini harus kita lakukan untuk dengan adanya integrasi dari guru, wali murid dan murid itu sendiri. Ya, usahakan sebagai wali kelas mungkin kita bisa membagikan keyakinan kelas kita di grup WA wali murid masing-masing. Nah, jadi orang tua yang di rumah juga akan mengawasi anak-anaknya. Seperti itu. Karena anak ini harus juga kita perhatikan belajarnya itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat zaman kita dulu belum ada HP, ya, HP-nya masih cuma untuk telepon doang. Nah, sekarang murid-murid sekarang malah sudah lebih pintar daripada kita untuk memakai HP. Nah, jadi bagaimana cara kita dengan wali murid, ya, untuk memfungsikan HP itu ke hal yang positif. Biasanya pengaruh itu dari HP. Jadi anak itu tidak sadar, tidak menumbuhkan sadarnya itu pastinya yang pertama kita harus menjadi teladan. Kita dulu yang menjadi teladan bagi murid-murid kita. Ya, kalau itu pun tidak bisa, mungkin kita harus mengkondisikan orang tua murid. Nah, ketika orang tua murid pun tidak bisa, mungkin kita harus mengkondisikan dengan kepala sekolah. Nah, mungkin itu jawaban dari pertanyaan Ibu Tika. Yang penting kita tanamkan kepada murid bahwa kita tidak perlu panggung untuk dipuji. Ya, itu sesuai dengan motivasi perilaku. Ya, kita tidak butuh hukuman untuk berhenti. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, jadi ketika kita paham betul, kita realisasikan ke anak-anak kita, nah, insya Allah anak-anak akan sadar dengan sendirinya. Artinya itu memang harus diperlukan waktu yang sangat-sangat panjang, hati yang sangat sabar dan ikhlas. Seperti itu. Yang kedua dari Bu Asma ini yaitu menumbuhkan motivasi internal. Ya, sama dengan mirip pertanyaannya dengan pertanyaan Ibu Tika. Artinya itu adalah untuk jawaban yang sama. Karena apa? Motivasi perilaku tadi ada hubungannya dengan keyakinan kelas, gitu. Ketika keyakinan kelas berjalan dengan lancar, berarti anak-anak sudah menanamkan, sudah mempunyai motivasi internal, yaitu dia tidak perlu hukuman dan penghargaan. Seperti yang saya katakan, kita tidak perlu panggung untuk
dipuji. Kita tidak perlu hukuman untuk berhenti. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kita tanamkan itu pada anak-anak. Insya Allah dengan kesabaran kita, dengan keteladanan dari kita, anak-anak akan berubah. Kemudian untuk keyakinan kelas, ya, pertanyaan ketiga, keyakinan kelas, yaitu bagaimana cara membuat keyakinan sekolah. Ya, karena keyakinan kelas juga melibatkan murid, ya, kita akan mencari perwakilan, ya, perwakilan dari murid, ya, karena untuk membuat suatu keyakinan itu kita harus tatap muka. Nah, jadi mungkin dari kita bisa diwakilkan dari wali kelas, ya, wali draft keyakinan kelas dari kelas kita bawa ke forum untuk membuat keyakinan sekolah. Nah, seperti itu. Jadi artinya aspirasi dari murid itu sudah terwakilkan, sudah ada representasinya di draft keyakinan kelas yang ada di tangan wali kelas. Gitu. Jadi wali kelas bawa ke rapat untuk membuat keyakinan sekolah. Jadi cukup guru dan kepala sekolah yang membuat keyakinan kelas dengan memperhatikan aspirasi dari murid. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bapak sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi Ibu sudah banyak menjelaskan tentang diskriminasi budaya positif modul 1.4, yang mana dalam cakupannya ada 5 cakupan. Yang pertama konsep disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian yang keempat di situ seharusnya ada posisi kontrol, ya. Posisi kontrol. Kemudian yang kelima atau yang terakhir segitiga restitusi. Jadi tadi sudah banyak Ibu paparkan yang ada 4. Kemudian mungkin ketinggalan 1 ya untuk posisi kontrol. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang posisi kontrol. Karena yang di dalam posisi kontrol ini guru berperan sebagai pemantau perilaku siswa, atau guru bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menentukan siswa ke jalan yang benar. Udah Bu. Baik, terima kasih Pak Fahmi Jamaluddin. Terima kasih Pak Fahmi Jamaluddin untuk pertanyaan yang sangat mempesona. Ya, baik, saya akan jelaskan 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi 5 posisi kontrol guru ini didapatkan, diaktualisasikan dalam menyelesaikan masalah. Selain segitiga restitusi. Yang pertama penghukum. Ya, jadi begitu anak terlambat, baik push up. Itu saya Bapak Ibu ya. Nah, push up 30 kali. Itu hukuman. Konsekuensi seperti apa? Konsekuensi contohnya seperti apa Bapak Ibu? Anak menumpahkan air di gelas. Ya, jadi airnya tumpah. Yang harus kita selesaikan adalah apa yang hilang. Apa yang hilang Bapak Ibu? Air. Nah, jadi yang harus kita selesaikan ada yang hilang. Berarti airnya harus dilap. Seperti itu. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi suruh anak itu untuk mengelap air. Nah, jadi ternyata hukuman dan konsekuensi ini pun tidak terlalu efektif. Jadi tetap dalam guru penggerak tetap kita mengutamakan segitiga restitusi tanpa menghukum
posisi yang pertama. Kemudian pembuat merasa bersalah. Bagaimana contohnya Bu, pembuat merasa bersalah? Gitu kan? Dia anak tadi tidak mengerjakan tugas. Terus bapak ibu bilang, kamu tuh gimana sih? Kan kalau kamu seperti ini, ibu yang marah kekse. Nah, itu contoh. Itu contohnya pembuat merasa bersalah. Nah, jadi kita menjadikan anak tersebut merasa bersalah. Nah, itu juga bisa memendongkan mentalnya sama dengan penghukum. Nah, kemudian teman. Seperti apa teman, Bapak Ibu? Teman itu misalnya dia tidak menyelesaikan tugasnya, kita ambil alih. Ya udahlah, kalau kamu nggak pandai, perkalian 3, nanti ibu yang buatkan PR-nya. Ibu yang buatkan PR-nya, ibu yang tuliskan. Artinya kita juga tidak boleh seperti itu, mengambil alih tugas anak itu. Itu tidak boleh, Bapak Ibu. Ya. Walaupun posisinya teman. Kemudian yang keempat apa? Pemantau. Nah, pemantau seperti apa? Kamu sudah berapa kali terlambat? 3 kali. Apa hukumannya kalau 3 kali? Seperti itu pemantau. Jam berapa udah nih? Jam berapa kita masuk? Kenapa kamu jam segini? Berapa kali kamu udah terlambat? Seperti itu, Bapak. Itu juga tidak boleh. Itu saya, Bapak. Semua ini saya, Bapak. Ibu-ibu tidak ada. Ya, ibu-ibu tidak ada. Ini semua saya, ya, saya. Karena memang sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini saya semua, Bapak Ibu. Nah, kecuali teman, saya nggak mau jadi temannya. Ya, seperti itu ya. Jadi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin saya sudah menjadi tercerahkan, ya, seperti wajah saya. Ya, baik. Kemudian posisi terakhir ada manajer. Ya, seperti apa manajer itu? Ya, seperti segitiga restitusi tadi. Nah, jadi kita diharapkan mampu menghargai diri kita sendiri, mampu menghargai murid-murid dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi apa yang paling bagus, yang paling benar dari posisi kontrol guru adalah manajer. Nah, jadi bagaimana kita mengusahakan memposisikan diri kita sebagai manajer, itu posisi kontrol yang paling baik. Nah, posisi tadi ada 7 konsep tadi yang saya jelaskan, itu semua berkaitan, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia tetap harus dipenuhi. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin anak datang terlambat, belum makan, silakan makan dulu, nggak apa-apa. Ya, jadi silakan makan dulu. Karena dia harus bertahan hidup. Nah, ya kan, itu bagian dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, terus apa lagi tadi? 5 kebutuhan dasar, keyakinan kelas juga kita merujuk ke posisi manajer. Ya kan? Kalau kita tidak berada di posisi manajer, kita tidak bisa membuat keyakinan kelas yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi tadi? Budaya positif, terus segitiga restitusi, manajer juga. Nah, jadi 5 posisi kontrol guru tadi, coba ke halaman pertama. Jadi semuanya harus berdasarkan nilai budaya positif. Silakan bertanya, Bapak Ibu. Bu Jamalia, silakan bertanya. Ada pertanyaan Bu, bawa ibu saya. Silakan. Bu Jamalia, borohannya mungkin boros. Sudah jelas Bu. Sudah jelas ya. Kita ada berapa menit lagi? Sudah lewat.
baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup baik. Semoga paparan Ibu tadi bisa kita aplikasikan kepada murid-murid kita agar murid-murid kita menjadi murid yang berprestasi, murid yang baik, sehingga kita pun dapat menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi murid kita. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penerapan disiplin positif yaitu siswa menyalami guru ketika akan masuk kelas. Kita tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, saat ini kita akan membuat kesepakatan luas. Oke, kenapa dibilang kesepakatan bukan peraturan? Ya, karena kalau peraturan namanya itu ada unsur paksaan. Ya, ada unsur paksaan kalian untuk menaatinya. Tapi ini ibu buat keyakinan, kesepakatan. Artinya itu sudah disepakati kalian semua. Jadi kalian tidak ada paksaan untuk mematuhi ya kesepakatan yang telah kita buat. Paham? Paham. Sudah bagikan kertas post-it, silakan ditulis. Silakan ditulis kertasnya. Ya udah siap. Silakan ditempel. Silakan ditempel. Ya, cepat ya. Yang rapi, yang sudah langsung turun.
peralatan kelas yang telah dibuat di kelas 6B. Ada nilai kebajikan telah dibuat ke dalam kalimat keyakinan kelas tanpa kalimat negatif, yaitu jangan dan tidak. Kemudian terdapat tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti, dan tabel Y, yaitu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian juga dilengkapi dengan tugas guru dan tugas murid. Baik, terima kasih. Baik, Bu. Ya, Ibu mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos, ya, saat Bapak Ibu guru sudah wafat. Apa itu benar? Iya, Bu. Lalu kemana kalian pergi? Saya pergi ke kafe, Bu. Ke kafe. Baik, Titin. Jadi semua orang Titin pernah melakukan kesalahan, ya, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan apa manfaat ke kafe. Tidak ada, Bu. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah, Bu. Saya sudah melanggar aturan dan membuat lebih dari cemas. Dan juga bisa ditangkap oleh Bapak Ibu kalau ketahuan membolos, Bu. Lalu kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan di kelas. Kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami membolos, Bu. Baik, sekarang apa kamu sudah sadar? Apakah masih membolos lagi? Sudah, Bu. Kami minta maaf. Kami tidak akan membolos lagi, Bu. Baik, jadi Titin untuk kedepannya bila Bapak Ibu guru sudah rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran, Bu. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan, ya. Ya, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Taskia. Apakah kamu tahu kenapa Ibu panggil kemari? Kemarin waktu itu kami capek. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Jadi itu saya Ibu yakin ya tidak ada siswa yang sempurna. Begitu juga ibu, ya, manusia tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu sudah baik mau mengakui kesalahan kamu. Ya, baik. Ya. Kenapa kamu sampai mencontek? karena pelajarannya betul sekali. Jadi saya Menurut kamu apa tindakan itu benar atau salah? salah. Baik, untuk kedepannya ketika ujian berlangsung, apa yang kamu lakukan? Saya akan mengajar tapi tetap dan Baik, Bapak Ibu guru pasti akan senang dan membantu kalian.